Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Depok akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Dian Teruna dari SMP IT Miftahul Ulum. Saya Rohma Sri Astuti dari SMA Negeri 10 Depok. Saya Rizika Nova Pujastuti dari SMP Muhammadiyah 4 Depok. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah Bu Rohma, baik. Alhamdulillah, baik Pak. Pada hari ini sebelum dimulai kegiatan coaching, di sini saya berperan sebagai observer ya Pak ya, yang akan melihat proses coaching Bapak ya, yang nantinya dengan coaching yang akan segera dimulai, gitu ya Pak ya. Nah, sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya ini, Pak. Gitu ya. Nah, rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam proses percakapan nanti, gitu. Saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip sebagai coach ya, seperti kemitraan, kemudian udah ada juga proses kreatifan ya. Kemudian juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri, gitu ya Pak ya. Baik Bu. Nah, tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi-kompetensi itu tersebut. Harapan saya seperti itu, yaitu seperti mendengarkan aktif ya, kemudian pertanyaan berbobot ya, jangan lupa, dan juga untuk menerapkan alur tirta di dalamnya Pak. Salah satunya adalah ada tujuannya, ada identifikasi ya, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, Pak, di sini sebelum melakukan pertemuan atau percakapan dengan coach, saya ingin mempertanyakan beberapa hal pertanyaan yang mungkin perlu Pak jawab, gitu ya Pak ya. Baik Bu. Nah, pertanyaan pertama itu adalah kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan ini apa ya Pak ya? Waktu itu saya itu kepikiran ya Bu, untuk coachingnya juga ya, nanti ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak. Ya. Nah, Kemudian dari tiga itu rencananya saya akan lebih berfokus kepada pengembangan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. gitu, baik Pak. Nah, kompetensi mana yang mungkin Bapak ingin kembangkan secara spesifik Pak? Kalau spesifiknya itu sepertinya saya akan memilih yang mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Bu. Di mana saya mudah-mudahan nanti bisa menggali dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Oh, gitu ya Pak, baik Pak. Nah, yang ketiga ini adalah perihal indikator pencapaian Pak ya. Nah, tolak ukur mana yang ingin dicapai oleh Pak Dian terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan gitu. Saya itu ingin nanti keberhasilan ketercapaian itu bisa mengikuti alur tirta sesuai dengan runutannya. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya yang mungkin Bapak bisa jawab ya. Apa harapan Bapak dari kegiatan observasi ini Pak? Harapan saya adalah saya ingin menggali ide-ide dari coaching atas permasalahan yang ada, yang coaching bisa selesaikan masalah itu. Oke, baik Pak. Jadi harapan saya semoga apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ini melalui alur tirta ya bisa terlaksana dengan baik ya, ide-ide dari coaching juga bisa tergali sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang nanti disampaikan gitu ya. Mungkin itu aja atau ada yang lain ya Pak ya? Cukup Bu. Baik Pak, kalau hanya itu ya saya berharap
percakapan bisa dimulai dengan Koci. Semoga percakapan ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan indikator yang tadi sudah disampaikan terkait ketercapaian tersebut. Oke Pak, sudah siap Pak? Siap. Baik, kalau sudah siap silahkan untuk memulai percakapan dengan Koci. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Risika. Bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi. Saya berpikir Bapak bisa membantu saya. Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Dan kira-kira setelah diskusi ini, apa yang akan Bu Risika harapkan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang saya hadapi. Saya harap Pak Dian, setelah diskusi ini, saya harap kita mampu nih, saya dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Gitu. Oh, baik Bu, coba silakan ceritakan. Jadi gini Pak nih, akhir-akhir ini ada beberapa murid di perwalian di kelas Bapak yang malas mengerjakan tugas di pelajaran saya. Dari 36 murid, mungkin ada 8 sampai 12 anak yang selalu terlambat nih Pak mengumpulkan tugasnya. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak. Kemudian juga saya selalu bertanya jika ada materi yang belum mereka pahami. Namun setelah dievaluasi, tetap saja ada aja anak yang tidak mengumpulkan tugas dan mereka lebih memilih untuk menjadikan tugas ini sebagai PR, Pak. Gitu ya. Itu keterlambatan pengumpulan itu terjadi di semua mapel Bu Rizka? Kalau itu saya kurang tahu ya Pak. Mungkin hanya pada mata pelajaran IPA saja Pak, karena kan saya mengajar IPA. Oh, kira-kira kenapa ya Bu? Menurut Bu Rizka kenapa tuh kira-kira? Apa ya Pak? Apa mungkin anak-anak kurang antusias ya Pak? Sehingga kalau saya pikir-pikir sih mereka nih kalau di kelas pasif gitu Pak, dan suka sibuk sendiri, bermain sendiri gitu Pak. Bu Rizka cara mengajarnya bagaimana ya? Kalau di kelas saya biasanya menjelaskan. Nah kemudian setelah saya menjelaskan materi, ya setelah itu saya memberikan tugas Pak. Oh begitu ya. Kalau respon dari anak-anak seperti apa Bu? Kadang kalau saya bertanya, mereka ada yang aktif, tapi hanya sebagian. Yang lainnya cenderung pasif dan ya begitu deh Pak, tidak bersemangat. Sebetulnya Bu Rizka tuh tahu ya permasalahannya ya. Anak itu ada yang tidak aktif gitu ya. Terus di saat pelajaran IPA itu sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, Bu Rizka tahu kan dari akar permasalahannya. Lalu jika sudah tahu akar permasalahannya, apa upaya Bu Rizka yang akan lakukan? Ya sih, pada intinya saya memang tahu permasalahannya ya Pak. Biasanya ya Pak, saya nih sudah sering nih ngingetin anak-anak di grup WhatsApp untuk anak-anak ini mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Sudah saya ingatkan Pak, tapi ya tetap saja Pak, ada aja yang ketinggalan mengumpulkannya. Oh, jadi sudah ya, sudah diingatkan juga melalui WA, terus melalui orang tua juga sudah ya? Iya Pak. Sudah bercerita juga waktu pembelajarannya juga menggunakan metode cerita serta tanya jawab begitu ya. Hanya beberapa aja tapi siswa yang tidak aktif begitu kan ya? Iya Pak. Mungkin Bu Rizka harus merubah metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak menyerap materinya. Oh iya ya Pak. Mungkin selama ini saya tidak menggunakan metode pembelajaran yang menarik ya Pak, atau menggunakan media pembelajaran yang menarik ya Pak ya? Sebetulnya sih enggak juga Bu Rizka, mungkin belum tepat saja ya. Ya, coba dicari lagi kira-kira metode apa nih yang bisa Bu Rizka paskan gitu ya, temukan untuk biar agak cocok ke anak-anak.
Baik Pak, berarti metode yang selama ini saya gunakan masih membosankan ya Pak, yang belum berpihak pada murid mungkin ya Pak ya? Ya, bisa jadi Bu. Baik Pak. Coba sekarang kira-kira setelah Bu Rizka ingin mencoba melakukan metode yang lain, kira-kira apa nih yang akan Bu Rizka lakukan? Mungkin yang pertama saya bisa merefleksikan pembelajaran IPA yang selama ini saya lakukan. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran lain yang menarik dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Ya benar Bu, seperti itu ya. Jadi itu sudah langkah yang betul yang sudah Bu Rizka ambil. Saya sangat setuju sekali Bu Rizka. Syukurlah ya Pak. Kalau begitu berarti rencana yang saya buat ini sudah menjadi sebuah solusi ya Pak dari masalah yang saya hadapi sebenarnya ya Pak ya? Iya, betul Bu. Ya. Jadi setelah diskusi ini, sekarang nih komitmennya Bu Rizka nih kira-kira mau melakukan apa ya? Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan media pembelajaran serta metode yang bervariatif Pak. Kemudian juga akan melakukan asesmen diagnostik dan non-diagnostik kepada anak-anak. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya akan mencoba mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran. Begitu Pak. Wah itu keren banget Bu Rizka tuh. Saya yakin Bu Rizka pasti bisa melakukannya. Semangat ya Bu Rizka ya. Baik Pak, saya akan bersemangat agar saya juga bisa menjadi guru yang berpihak kepada murid. Terima kasih ya Pak ya atas bantuannya. Alhamdulillah saya sudah tercerahkan mengobrol dengan Bapak. Saya izin pamit ya Pak. Baik Bu Rizka, terima kasih juga ya. Mudah-mudahan Bu Rizka bisa melaksanakannya dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dian. Waalaikumsalam Bu Rohma. Ya, tadi saya sudah mendengarkan apa yang Pak Dian diskusikan dan bicarakan dengan Coach ya. Iya. Nah, tentunya itu sangat menarik sekali bagi saya dan ada memang beberapa catatan yang nanti akan saya bacakan dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang Pak Dian bisa jawab nanti ya terkait dengan observasi hari ini. Nah, saya ingin tahu nih Pak Dian, kira-kira perasaan apa sih yang Pak Dian rasakan ketika melaksanakan supervisi ini gitu Pak? Mungkin bisa cerita pada saya. Ingin tahu aja gitu Pak. Bu. Ya terus terang aja namanya kita diperhatikan gitu ya. Jadi saya tuh agak gugup gitu, agak ada nervousnya juga gitu Bu. Ya saya agak ragu-ragu juga tadi tuh, aduh ada yang nilai nih gitu Bu. Tapi ya kita jalan terus. Ya. Tapi senang ya Pak ya, perasaannya ya Pak. Seneng Bu, seru. Setelahnya pas lagi ngelaksanainnya lumayan ya, deg-degan, setelahnya seru. Nah ini saya juga ingin tahu nih Pak ya, bagaimana Bapak menilai sendiri performa yang tadi dilaksanakan dalam kompetensi tadi nih Pak? Ya, saya tuh merasa mudah-mudahan ya, ini perasaan saya aja nih. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan itu dengan baik. Walaupun ya mungkin cukup, tapi cukup baik lah Bu. Kenapa seperti itu? Ya karena saya pernah juga dulu menangani kasus atau hal yang seperti ini gitu. Jadi dari pengalaman saya itu mudah-mudahan coach tadi itu bisa mendapatkan pencerahan ya, pencerahan atau mendapatkan masukan yang bisa dilaksanakannya. Jadi karena Pak Dian bisa menilai seperti itu kan memang pengalaman-pengalaman ya Pak Dian ya, dan pengalaman-pengalaman yang memang sudah pernah Pak Dian lakukan
dan ini juga kasusnya sama begitu ya. Jadi semoga apa yang tadi Pak Dian sampaikan bisa menjadikan input atau masukan buat Koci ya Pak ya, dan bisa bermanfaat ya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran supaya bisa kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Nah, baik Pak, di sini saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya nih Pak. Gimana nih Pak? Silakan Bu, silakan. Saya senang banget Ibu nanti kasih masukan buat saya. Mudah-mudahan dari masukannya itu saya bisa lebih baik lagi. Ya, jadi begini ya Pak Dian ya. Sebenarnya saya tadi juga sudah melakukan pengamatan yang menurut saya itu memang sangat luar biasa pertemuan antara coach dengan coach ini ya. Dimana Pak Dian dengan Koci sudah sangat interaktif, sudah sangat saling memberi di satu sisi ada permasalahan, di satu sisi Pak Dian sebagai coach ini memberikan masukan-masukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi begitu ya. Dan akhirnya ini ya Pak ya, kalau boleh saya bilang mantap sekali Pak, luar biasa ya untuk percakapan coachingnya gitu ya, sangat bagus sekali gitu ya. Terlihat sekali kompetensi inti di percakapan tadi Pak ya, dari pesertanya gitu ya, kemudian mendengarkan aktifnya, dan juga ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi bisa dikembangkan begitu. Jadi kan sebenarnya salah satu prinsip-prinsip dalam coaching ya Pak yang memang perlu diterapkan gitu ya Pak ya. Sehingga dalam diskusi tadi sudah tersampaikan gitu Pak oleh Koci dengan baik ya. Jadi Pak Dian sudah menyampaikan dengan baik dan jelas ya dalam mencari solusinya seperti itu. Nah sekarang sambil mengevaluasi garis besarnya aja ya Pak ya, yaitu alur cerita yang Bapak lakukan tadi. Nah, gunakan dalam diskusi tadi seperti apa ya Pak? Oke ya, baik Bu Roma. Tadi saya merasakan alur cerita yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan prosedur yang memang kita mencari tujuannya ya, untuk menemukan tujuannya seperti tujuan identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah di sini tujuannya yaitu waktu itu dalam menyampaikan coachingnya itu tentu saja apa yang disampaikan oleh coach itu sangat jelas, yaitu coach ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya tentang kekurangan atau antusias siswa atau murid itu dalam menerima pelajaran. Itu untuk identifikasinya itu tadi saya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach di situ menyadari serta mendapatkan ide baru gitu, bahwa gaya belajar mengajar, gaya belajar bukan siswa ya, gaya belajar mengajar gurunya tersebut atau coach itu dilakukan di kelas dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi berusaha untuk metode yang baru ya, sehingga nanti dengan menyenangkan itu otomatis juga siswa itu mudah-mudahan ya itu bisa lebih baik lagi. Kemudian selain metode pembelajaran itu juga tadi Koci mau mencari sumber yang lain dengan banyaknya sumber, sehingga tugasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan murid. Terus hal-hal yang lain dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi itu ada pada tanggung jawab ya, terakhir ya, untuk kita itu di tanggung jawabnya itu terakhir mau berkomitmen ya, Koci mau berkomitmen untuk menjalankan apa yang tadi telah dibicarakan ya, agar bisa agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu solusi-solusi yang pengen dicapai itu bisa terlaksana. Ya Pak.
memang sebenarnya dalam supervisi ini sangat penting sekali ya Pak ya, namanya alur tirta ya Pak ya. Karena dari alur tirta ini nanti akan terwujud gitu, akan mencapai ke tujuan gitu ya Pak ya. Dari yang seperti ada tujuannya apa gitu kan ya, mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah ini sangat penting sekali untuk dilakukan terkait untuk supervisi ini ya Pak ya. Nah ya Pak, bagus sekali nih Pak, untuk coachingnya sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot dan terbuka ya, dan menggali pemikiran coaching. Jadi coaching ini jadi sangat apa ya, memiliki kreativitas gitu ya, kreativitas dan bisa mengungkapkan atau mengembangkan potensi yang sebenarnya ada dalam dirinya gitu ya, memancing lah seperti itu ya Pak ya. Nah, serta tidak membebani atau melabeli ya coaching, sehingga coaching mendapatkan ide ya Pak ya untuk solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi begitu ya. Nah, dan sudah melakukan percakapan sesuai tentunya tadi sudah saya amati ya dengan sesuai alur tirta gitu. Nah, sudah ada tujuannya ya, kemudian sudah ada identifikasi, kemudian sudah ada juga reaksi aksinya dan juga tanggung jawab yang memang akan dilakukan oleh coaching ya Pak ya. Nah, menurut saya Bapak sudah berhasil ya, keberhasilan dari skala 1 sampai 4 gitu ya. Nah, Bapak sudah di skala 4 menurut saya ini itu ya Pak ya, karena setelah saya melakukan pengamatan memang alurnya itu sangat sudah tercapai begitu, jadi sudah runut lah ya gitu. Nah udah bagus sekali. Nah lalu yang pertanyaan selanjutnya ini untuk rencana kedepannya nih Pak ya, kira-kira nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ini apa ya? Kalau boleh tahu mungkin Bapak ya bisa menjelaskan dan bisa menguraikan kepada saya gitu ya Pak ya. Nanti kan itu juga sebagai apa ya, masukan-masukan untuk saya ketika saya melakukan observasi ke rekan yang lainnya gitu. Enggak Pak Dian bisa menjawab pertanyaan. Ya, tentunya rencana ke depan saya itu saya akan terus mengembangkan kompetensi coachingnya ini Bu ya. Terus saya akan terus berlatih atau terus praktik dengan teman sejawat juga, sehingga dalam hal kehadiran siswa tadi terus mendengarkan aktif, apalagi tadi memberi pertanyaan yang berbobot, itu dapat lebih menggali si coachingnya itu tersebut, sehingga coaching mempunyai ide untuk memecahkan solusi permasalahannya gitu. Ya betul Pak, saya sangat setuju sekali ya Pak ya, jika Bapak ini mengembangkan kompetensi coaching ini ya, dan selalu berlatih, terutama berlatih dengan rekan sejawat ya Pak ya, karena memang pengalaman itu kan bisa semakin baik ya, semakin bagus ya jika memang adanya kolaborasi, adanya melakukan praktek baik sesama rekan sejawat gitu ya. Jadi semakin banyak pengalaman yang kita hadapi, tentunya semakin banyak juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya, sehingga nanti bisa membantu teman-teman ya, terutama yang memiliki permasalahan-permasalahan yang mungkin sama tapi berbeda masalah gitu ya Pak ya. Mas kok punya masalah tapi berbeda model gitu ya. Itu nanti mungkin bisa dijadikan Pak Dian untuk membantu menyelesaikan gitu ya. Ya baik Pak Dian, sangat bagus sekali ya. Terima kasih atas coachingnya pada hari ini. Semoga Pak Dian semangat ya terus untuk selalu belajar dan sukses selalu. Semoga kedepannya bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman yang memiliki masalah gitu ya Pak ya. Baik Pak Dian, sampai jumpa. Terima kasih. Saya pamit dulu ya Pak Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Rohma, terima kasih banyak juga atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi perbaikan buat saya khususnya dan kita semua ya. Terima kasih Bu Rohma, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.